Maka pada saat 27 Oktober 2017 di Istana Negara di hadapan Presiden ketiga konferensi dokter-dokter militer sedunia, saya mengatakan waspada terhadap perang biologi yang bisa berdampak kepada epidemi. Tidak lama kemudian COVID. Iya. Kita tinggal bayar saja pasal-pasal, jangan semuanya kita masuk ke satu pasal. Sekarang kita melakukan itu, kita merasakan itu semuanya. Oke. Ada 13 item yang saya sampaikan itu semuanya terjadi sekarang itu. Saya katakan sekarang ini sudah puncaknya proxy war, sehingga PRK bebas melakukan apapun juga. Oke. Lalu itu kan dari unsur civil society ya. Tapi tiba-tiba ada juga orang yang mengatakan lebih baik kita nggak usah ada pemilihan langsung aja. Jadi bukan lagi tunda pemilu. Kalau tadi kan masih skenario tunda pemilu. Kalau tunda pemilu kan otomatis perpanjangan. Dia udah bilang, kita nggak usah ada pemilu langsung aja, nggak sesuai dengan Pancasila, kembali aja kepada undang-undang dasar yang lama, yang murni katanya kan. Wah, kalau kembali pada undang-undang dasar yang lama kan berarti tidak ada pemilihan presiden secara langsung lagi. Itu gimana pendapat Pak Gatot atau kami? Ya, sekarang ini kita tidak bisa berharap kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dalam saat ini. Tentunya perlu proses kan gitu kan. Perlu proses. Karena memang seharusnya kita berdasarkan pengalaman sejarah juga kan. Iya. Tahun 59 itu kan kembali lagi ke udah setelah sekian lama gitu. Tapi ini kan perlu proses. Proses yang cepat ya proses dekret. Apakah mungkin kan gitu kira-kira. Ini orang berangan-angan ini saya pikir bagus-bagus saja. Kenapa? Dengan pengalaman reformasi yang berjalan sekarang ini kan perlu kita evaluasi lagi kan gitu. Iya. Tapi sebenarnya gini, Bung Raffi. Kalau lihat secara globalnya ya, bahwa kejadian sekarang ini pasti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang masa lalu. Semua ini berpulang lagi kepada sebuah teori. Teori Thomas Malthus. Ya. Di mana pertambahan penduduk diukur kali-kali. Logistik adalah jumlah-jumlah. Ya kan? 4 kali 4, 16 dan seterusnya. Kalau lagi 4 tambah 4 cuma 8 dan seterusnya lagi. Dan ini terbukti. Waktu itu saya katakan tahun 2021, 8 ternyata meleset 2022. Jadi 2022 pada kalau tidak salah bulan November, kita itu sudah 8 miliar orang. Jumlah penduduk dunia. Jadi jumlah penduduk itu seperti deret ukur. Percepatan. Iya, percepatannya. Jadi lompat kali-kalian. Kalau gitu tambah-tambahan. Iya, kalau lowongan pekerjaan juga lebih kering lagi itu. Lebih kering lagi, seperti deret hitung katanya. Gitu. Nah, berdasarkan penelitian, itu bumi ini hanya bisa menyanggah
miliar orang. Padahal beberapa tahun yang lalu sudah 5 miliar. Tuh. Ya. Sekarang 8 miliar. Iya. Sehingga ketika jumlah 7 miliar, itu dibuktikan bahwa orang meninggal satu hari itu 45.000 anak meninggal dunia. Tahun 15 juta. Ya. Anak meninggal karena kelaparan, kurang gizi. Ya. Karena bumi udah overload. Ya. Mengacu pada ini, saya loncat lagi bahwa sekarang ini terjadi perebutan yang luar biasa kan gitu. Terhadap untuk makan gitu sebenarnya. Kemudian saya loncat ke peak oil theory. Di mana minyak sudah puncaknya akan habis. Kira-kira tahun 2050 habis. Ini dibuktikan bahwa pada saat itu, saya bicara itu kurang lebih 2014, perang dapat dikatakan 90% itu di Arab Spring, dan semuanya berlatar belakang minyak. Oke. Gitu. Dan saya katakan nanti ini akan berubah. Begitu minyak habis, akan berubah. Dan peak oil theory itu yang melahirkan, saya katakan akan lebih efisien. Dulu saya mengatakan kalau kita ke toko di rumah saja, pakai video lihat, oh di situ ada Bosch kan gitu. Saya cari sepatu Bosch, saya telepon ini. Jadi ternyata sudah lebih maju lagi sekarang kecepatannya gitu. Ada Gojek, Gosen, ada segala macam gitu. Nah, ini dari lahirnya peak oil theory. Nah, dari dua ini, maka ke depan itu yang berbuat bukan minyak. Tapi ya energi juga, pangan, air, atau ekonomi. Gitu. Maka saya waktu itu melahirkan sebuah teori. Yang tadinya perang itu ada di Arab Spring, akan bergeser ke sekitar ekuator. Khatulistiwa. Karena khatulistiwa itu nggak pernah musim dingin dan tempat pusingan, energi berkumpul di situ, air di situ, karena logistik juga di situ, makanan juga di situ. Indonesia termasuk. Ya, apalagi Indonesia kan namanya. Jadi akan berkisar sekitar ekuator dan perbuatan ekonomi. Dan sekarang sudah mulai terlihat Laut Cina Selatan dan sebagainya. Nah, kondisi ini akan berkaitan dengan yang dikatakan elit global. Maka pada saat 27 Oktober 2017 di Istana Negara di hadapan Presiden ketiga konferensi dokter-dokter militer sedunia, saya mengatakan waspada terhadap perang biologi yang bisa berdampak kepada epidemi. Tidak lama kemudian COVID. Nah, dari ini sekarang sudah mulai terlihat, Bung Raffi. Ternyata waktu itu saya katakan ini nggak mungkin dikatakan vaksin, mungkin namanya lain lagi bukan vaksin. Karena kalau vaksin itu kan virus yang diternak, kemudian dilemahkan, diuji coba dulu kepada binatang, binatang segala macam, kemudian ke binatang mamalia, kemudian baru ke manusia berbagai umur coba. Tapi ini masa 3 bulan udah ada vaksin? Kan gitu. Kita harus waspada ini. Dan ternyata berdasarkan penelitian, nanti bisa dicek dari berbagai penelitian, vaksin ini berdampak pada reproduksi. Reproduksi. Jadi pria-pria itu bisa bikin mandul. Sekian persen lah kurang lebih. Jadi ini adalah yang teori tadi, bagaimana mengurangi jumlah penduduk. Untuk menawar jumlah penduduk. Dulu karena KKB itu tidak berhasil kan gitu. Mungkin ada seperti ini. Nah, lepas dari itu semuanya, bahwa perebutan ekonomi itu di ekuator. Di ekuator tuh dari semua negara-negara ekuator yang ada di dunia ini, di bumi ini, Indonesia yang paling dominan. Yang paling kaya. Yang paling kaya. Jadi orang akan memperebutkan ini. Jadi kondisi sekarang ini tidak akan lepas dari situ. Oke, saya kalau misalnya masuk kepada isu itu ya, isu perebutan sumber daya. Kalau isu perebutan sumber daya ini, apakah itu antar negara atau ke beyond dari the state? Jadi sebenarnya yang berkelahi ini kelompok-kelompok bisnis misalnya, kelompok-kelompok kepentingan. Jadi sudah beyond dari negara, bukan yang bertanding itu misalnya Cina melawan Amerika Serikat, tapi yang bertanding itu korporasi yang ada di Cina melawan korporasi yang ada di Amerika, tapi korporasi yang ada di Amerika melawan korporasi yang lainnya juga, atau gimana sebenarnya pola untuk perebutan ekuator itu kalau menurut Pak Gatot? Ya, kita bisa melihat sebuah teori perang ya. Yang pertama kali adalah perang dengan menggunakan cara clandestine. Itu asymmetric warfare. Perang asimetrik.
Contohnya di Indonesia deh, ya, perang asimetrik ini adalah perang Palestina kemudian menghadapi pemerintah. Inilah keberhasilan mereka. Di akhir perang ini tokoh itu diserang terus. Korupsi, mereka berhasil. Keberhasilan dari perang asimetris ini adalah perubahan. Perubahan kepemimpinan terutama. Ya. Dari situ bersamaan itu maka dilanjutkan dengan perang proksi. Perang menggunakan boneka-boneka dengan orang-orang. Ya. Mereka masuk ini mendompleng, tapi itu merupakan sebenarnya satu korporasi yang mengerjakan itu gitu. Nah, ini masuk, makanya orang reformasi kaget tiba-tiba kan, kenapa amandemen undang-undang itu dilakukan? Kayak gitu. Ini adalah proksi. Makanya begitu 2015 saya di UI, Pangkostrat itu saya paparan, perang proksi adalah masyarakat, mahasiswa yang saya tanyain, kalau kamu sebagai presiden di negara lain mengambil Indonesia gimana caranya? Beli undang-undang. Gimana caranya? Pangkostrat pura-pura nggak tahu katanya. Dia bilang gitu. Mahasiswa dia bilang. Kan di komisi itu berapa orang sih? Nggak sampai 10 orang ke komisi. Kita tinggal bayar saja. Pasal-pasal jangan semuanya kita masuk ke satu pasal. Sekarang kita melakukan itu. Kita merasakan itu semuanya. Ada 13 item yang saya sampaikan itu semuanya terjadi sekarang itu. Cepat sekali 2014, 16 sudah terjadi. 17, 18 sudah semuanya terjadi. Nah, sekarang ini meningkat lagi kepada neo-cortex war. Perang pemikiran dan narasi. Karena mereka udah berhasil dengan ini. Kondisi sekarang ini neo-cortex war. Neo-cortex war. Nah, sekarang ini hasil dari proksi ya kondisi sekarang ini. Gitu. Neo-cortex war ini contoh saja di Indonesia sekarang ini. Adalah dengan lahirnya Kepres Presiden tahun 2022 tentang HAM. Pernyataan HAM masa lalu ya. Masa lalu. Pelanggaran HAM berat masa lalu kan. Bentuk tim dan sebagainya itu Kepres itu. Kemudian lahirnya pernyataan Presiden. Saya Presiden Jokowi selaku kepala negara menyatakan yang terus dan benar telah terjadi pelanggaran HAM berat kan gitu. Terus muncul instruksi Presiden tanggal 15 Maret yang diberikan segala macam yang pernah saya sampaikan itu. Kemudian juga Kepres pada tanggal yang sama itu. Konteksnya sebagai perang pemikiran apa itu? Saya katakan sekarang ini sudah puncaknya proxy war. Sehingga mereka bebas melakukan apapun juga. Bayangkan, Bu Rafli, ya kan? Anar Gonggong menyampaikan bahwa benar pada tahun 65 terjadi pemberontakan. G13 PKI. Oleh PKI oleh PKI dengan Dewan Revolusi, ya kan? Nah, kemudian ketika dengan Dewan Jenderal. Dewan Jenderal. Yang dikatakan oleh Presiden Jokowi ini dengan tulus sebagai kepala negara telah terjadi pelanggaran HAM berat. Dan akan memulihkan korban. Terjadi pelanggaran HAM berat yang dikatakan oleh kepala negara, itu berarti yang melakukan namanya pelanggaran HAM berat itu adalah genocide. Ya kan? Crime against humanity. Itu pembunuhan semua suku atau sebagian, ras, agama atau kelompok kan gitu. Dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang struktur. Sistematis kan gitu. Yang struktural. Yang bisa melakukan itu apa? Ya negara, aparatur negara. Aparatur negara, aktor kan? Pada siapa? ABRI kan gitu. Bagaimana ABRI yang memberantas pemberontakan atas perintah. Setelah 11 Maret itu perintahnya. Ya kan? Dan pelanggaran itu kalau di beberapa titik itu pasti ada yang mengkoordinir. Maka pada itu kan Letnan Jenderal Soeharto, kan gitu. Dan diperintah oleh Presiden Soekarno, benar nggak? Bukti itu pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-26. Ke-21 tahun 1166. Bung Karno kan mengatakan, saya ucapkan terima kasih telah mengamankan negara, menyelamatkan negara, mengamankan Bung Karno, mengamankan keluarga Bung Karno dengan ajaran Bung Karno.
kepada Letnan Jenderal Tni Soeharto. Berarti kan jelas Bung Karno yang merintahkan. Berarti Bung Karno kena, Letnan Jenderal Soeharto pada saat itu kena, dan ABRI kena. Karena tadi struktural tadi ya. Struktural tadi. Nah, ini kan satu hal yang sangat luar biasa. Seorang presiden sebagai kepala negara menyatakan ini. Padahal, Rafli, sebagai ahli hukum, apakah boleh menyatakan telah terjadi pelanggaran berat tahun 65-66? Seharusnya kan pelanggaran berat peristiwa A. Iya. Ini kejadian tanggal sekian, sampai tanggal sekian mungkin. Ya, jangan gelondongan lah. Jangan gelondongan seperti itu. Iya. Ya. Sebagai kepala negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000, ya. Tahun 2000 Pengadilan kan? HAM. Apabila kejadian sebelum diundangkan itu, ya, maka harus menggunakan pengadilan ad hoc. Ya. Nah, di dalam pengantar, tim telah berkoordinasi dengan Komnas HAM. Ya. Komnas HAM itu lembaga yudisial bukan? Ya, dia tergantung fungsinya. Ketika dia melakukan proses penyelidikan, dia menjadi lembaga yudisial. Tetapi ketika dia membuat statement non yudisial, ya maka dia lembaga non yudisial, itu menurut penilaian saya. Ya, kemudian kalau dia yang menentukan pelanggaran berat, kan dia tidak bisa secara yudisial, kan gitu. Dia hanya menodongkannya ke Kejaksaan Tinggi. Oke. Kan gitu. Artinya dia bukan penyidik, dia penyelidik dia. Penyelidik kan ya, gitu. Dia penyelidik dia. Nah, kalau yudisial kan penyelidik dan penyidik. Ya, gitu. proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai vonis. Itu yang saya maksudkan. Ya. Nah, pada tanggal 23 Juli 2012, Komnas HAM pernah menyampaikan pelanggaran HAM berat 65-66 dan Petrus atau apa itu, ya kan, kepada Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung. Dan ditolak karena datanya primer dan tidak mengandung kebenaran yang benar-benar. Kan gitu. Nah, ini dipakai sebagai landasan, kan nggak bisa dong. Iya kan. Iya. Jadi sebagai kepala negara seharusnya dia nyampaikan kepada DPR, sama DPR itu membuat pengadilan ad hoc. Pengadilan HAM ad hoc. Ya. Ini jadi, kan sudah melanggar dari undang-undang itu tersebut. Iya, artinya apa yang disampaikan oleh Presiden itu melanggar undang-undang HAM ad hoc. Ya. Dia mengatakan sebuah pelanggaran HAM berat, tetapi pertama tidak spesifik, kedua tidak ada rekomendasi DPR, dan bukan pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk, tapi tadi tim segala macam untuk hanya 12 orang itu timnya untuk nganukan 11. Dan termasuk juga kemudian mau kompensasi macam-macam dan lain sebagainya. Itu hasil proxy war. Itu adalah hasil proxy war dan masuk kepada neo-cortex war. Pemikiran itu kan. Jadi pemikiran yang mau dibolak-balik. Iya. Jadi pertama menggunakan boneka-boneka untuk proxy war. Setelah berkuasa proxy war, sekarang dia mau balik logika orang. Yang A jadi B, B jadi A. Yang berkhianat menjadi pahlawan, yang pahlawan jadi pengkhianat. Oke. Nah, Pak Gatot, saya ingin masuk satu titik ya mengenai capres. Tadi kan dikatakan proxy war-nya itu ya mungkin legislator beli undang-undang ya. Itu kan proxy war yang ketengan. kita. Pak Gatot melihat nggak proxy war yang lebih besar, yaitu beli calon presiden. Dan apakah itu sudah terjadi atau bukan, saya nggak bisa jawab. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau tadi cuma beli undang-undang ketengan begitu, Pak Gatot melihat nggak proxy war yang beli calon itu? Sekarang gini aja, baik sebelum 2024 maupun kemarin. Ya, sesuatu itu kan tidak bisa dikatakan beli, tapi bisa kita merasakan kan. I see. Sekarang untuk jadi presiden perlu uang berapa sih? Ya triliunan yang jelas. Triliunan. Kan? Uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Begitu kan? Jadi mau nggak mau artinya? Iya, nggak mau. Kalau tidak ikuti itu mana bisa jadi presiden kan? Iya. Kan katanya tahun-tahun lalu juga sama aja seperti itu. Jadi ya yang saya katakan itu yang dikatakan bahwa elit global itu ditutupi oleh oligarki. Gitu. Oligarki yang bekerja. Elit global, oligarki, pemimpin formal.
Saya iseng-iseng malah. Dari calon-calon yang disebutkan itu tanpa harus menyebut nama, Pak Gatot melihat ada potensi. Saya katakan pasti ada. Pasti ada ya. Karena kecenderungan elit global melalui oligarki itu pasti masuk dia. Iya. Nggak mungkin nggak masuk. Karena ada ruang kosong kan. Artinya iya kan. Dan ya mereka pasti masuk karena dibutuhkan. Jadi mereka dibutuhkan dan mereka butuh itu. Gitu. Iya. Mereka butuh dan mereka dibutuhkan. Gitu. Wah ini gawat juga. Jadi saya kan sering mengatakan pemilu kita ini pemilu comberan, jorok pemilunya dan mahal. Bagaimana mungkin mau jadi presiden triliunan? Sementara kita tahu bahwa kalau dia berpikir uangnya sendiri nggak mungkin kan ya, pasti tadi oligarki di belakang layarnya dan oligarki pun juga nggak mau rugi. Ibaratnya seperti asuransi yang dia jual reasuransi. Yeah. Dia minta premi orang, tapi kalau dia mikir kalau saya mengcover sendirian belum tentu kuat. Dia reasuransi dengan global kan? Ya itu kan strategi. Ya strategi bisnis kan gitu. Ya, nah itu sama seperti itu. Atau sebenarnya tanpa diundang pun elit global masuk. Karena kebutuhan. Artinya yang mengundang orang dalam atau memang elit itu yang masuk tanpa diundang? Tanpa diundang itu masuk. Saya katakan gini. Ibaratnya Indonesia itu wanita yang seksi. I see. Gitu. I see. Semua ingin melamar kan gitu. Oke. Kalau melamar dengan baik-baik gak ada kan dengan cara istilahnya gua ngelamar orang tua nentang gua dukun bertindak. Gitu. Kalau lamaran ditolak dukun bertindak. Oke. Artinya memang ya mereka by inisiatif masuk itu. Ya. Oke. Nah, sekarang mana yang Pak Gatot percaya kalau kita bicara elit global? Elit global itu MNC, korporasi. Apakah elit global itu negara, the state? Struktur negara tertentu. Kan orang bicara tentang the class of civilization misalnya. Wah ini ada peradaban barat yang diwakili Amerika, peradaban Konfusianisme yang diwakili China, peradaban Hindu misalnya. Atau sebenarnya pertarungannya bukan di negara yang mewakili peradaban itu, itu kelompok dominan ya. Tapi ini perang MNC saja, multinational corporation yang bisa jadi antar negara yang sama misalnya, atau gimana? Iya. Jadi bukan antar negara ini, bukan lagi. Oke. Makanya itu. Jadi kalau mungkin paling gampangnya antar aktor global ya. Ya. Elit global. Elit global. Jadi elit global ini misalnya kita begini. Bisa jadi elit global itu punya kepentingan sama antara satu elit global dari Cina, elit global dari AS bersatu berperang melawan elit global dari negara. Itulah yang saya khawatirkan. Terus saya khawatirkan kalau kita tidak waspada, negara ini bisa pecah. Oke. Sekarang gini. Karena mereka logika berpikirnya ya, logika berpikirnya. Taruhlah Bung Raffi negara yang kuat. Iya. Saya juga kuat. Iya. Kalau perang kan habis-habisan. Iya. Ya kan? Katanya. Ini kan udah tingkat-tingkat ini udah tingkat-tingkat bisnisnya tinggi kan? Iya. Ya, apa sih yang lu mau? Daripada kita bisa kita bagi-bagi deh. I see. I know. Nah, sangat mungkin bisa terjadi. Jadi mereka nggak mau hancur di tingkat sana. Iya. Ngapain kita hancur-hancuran? Indonesia aja yang kita hancurin. Kita bagi-bagi aja kan? Iya, dibagi-bagi. Lu bagian sini, lu bagian sini, lu bagian sini. Dan lu punya proksi yang mana? Nanti tinggal perintahkan proksinya. Ya, lu punya kepentingan yang mana gitu loh. Iya. Ya kan? Oh, gua Kalimantan deh. Ya udah, gua Papua, gua ini. Ya udah, Papua terus setuju. Tinggal mencari proksi atau menggerakkan proksi yang tinggal gerakkan aja proksi yang udah ada kok. Ya Oke. Kan? Sekarang udah mulai benih-benih udah mulai muncul kok. Itu kalau kita perjalanan ya, misalnya kita percaya bahwa kita sudah dikuasai oleh proxy war itu yang menurut Pak Gatot sudah selesai. Bukan selesai, sudah sampai puncaknya. Sudah sampai puncaknya. Asymmetric war tetap berjalan, koalisinya tetap berjalan, proxy tetap berjalan, baru nekotek jalan. Jadi mereka tetap berjalan semuanya, tidak diberhentikan. Tapi hasilnya itu sudah kelihatan. Oke, jadi misalnya gini, perang asimetris tadi ya. Antara civil dan antara state dan civil society kan asimetris kan, itu
selalu berjalan, kan nggak mungkin nggak berjalan kan, selalu ada kontrol dari society dan lain sebagainya. Itu sangat mungkin elit global itu punya proksi di negara, tapi juga punya proksi di civil society. Jadi, semua dilakukan. Karena dia menguasai finansial yang luar biasa kan, sekarang perangnya finansial yang diperlukan. Jadi masuk semua sektor dia. Masuk semua sektor. Ada suatu cerita yang pernah berlaku. Ingat dulu Raffi waktu itu zamannya Gus Dur ya. Dewan Jenderal rapat di Gang Lause. Iya. Isu apa gitu ya? Yang mengisukan siapa itu? Kalau tidak salah waktu itu adalah duta besar Amerika di PBB. Yang katanya untuk untuk makar ya? Iya, untuk makar. Iya kan? Iya. Saya ditanya sama bos saya waktu itu. Tot, gue merapat nih ini. Lause itu apa? Restoran ya? Gang Lause lah pokoknya. Gang. Oke. Dia bilang, Pak, Bapak berapa jenderal yang ada di situ? Nggak ada, Tot. Udah gue yakin kan? Nggak ada. Nah kalau gitu Pak, sekarang kan rupiah kan terpukul Pak. Karena Dewan Jenderal terpukul. Bisa nggak Pak? Kalau saya termasuk elit global, saya yang buat seperti itu, saya borong semuanya. Habis itu Bapak menyatakan tidak ada Dewan Jenderal, normal lagi, saya udah untung dari krisis itu. I see. Cukup mudah dong untuk mengambil caranya. Iya, itu sama dengan ketika kita krisis finansial kan. Orang tahu kita sudah punya utang luar negeri, jatuh temponya kapan, kan akhir tahun kan. Itulah saat untuk gebuk. Dan orang mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari situ. Misalnya, wah itu saatnya jual dolar mungkin, karena orang butuh dolar kan, jadi dolar tinggi kan misalnya. Itu kan alami kan misalnya. Tapi ini kan dibuat. Jadi bisa pertengahan tahun. Cuma hanya isu saja gitu. Iya.